Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim Success Studio. Di sini kita akan mempresentasikan game konsep dan juga melakukan demo game terkait dengan game kita yaitu renovasi desa pesisir laut. Bisa di next operator. Oke, perkenalkan. Di sini saya sendiri Sheila Aulia sebagai game programmer dan rekan saya. Sujaki Wania sebagai game artist. Oke, lanjut kita akan menjelaskan terkait dengan judul game itu terlebih dahulu. Jadi renovasi ini adalah dari namanya itu gabungan dari dua kata, yaitu aksi dan juga renovasi, yang artinya sebuah aksi yang untuk renovasi yang dimulai dari tingkat terkecil yaitu game. Nah, nama ini tuh relevan dengan tujuan utama dari game kita, itu adalah berpusat pada kembali kembali wilayah-wilayah yang rawan punah di Indonesia. Seperti salah satu desa yang kita angkat di sini adalah desa pesisir laut, yang nantinya dari game itu adalah eh, pembangunan kembali serta modernisasi UMKM dari wilayah kawasan pesisir laut di Indonesia. Jadi next, salah satu kondisi utama dari desa yang kita angkat, desa pesisir laut ini, kita melihat dari dua hal, yaitu potensi dan juga realitanya. Biasanya di Indonesia itu kita punya garis pantai yang paling panjang nomor 2 di dunia, sepanjang 95.000 sekian kilometer. Tapi realitanya, pesisir tersebut justru jadi salah satu penyumbang tanpa kemiskinan ekstrem di Indonesia. Jadi next, nah, untuk nama desa yang kita ambil itu adalah Desa Tembus Loko yang ada di Demak, Jawa Tengah. Bisa dilihat di sini desanya itu hampir menyatu dengan laut dan dia itu ada di eh, dekat batang laut lah intinya. Nah, Desa Tembus Loko ini itu eh, kalau misalkan nggak ada bentuk berlanjutannya, dia diproyeksikan akan tenggelam pada 2030. Nah, di sini kita ambil desa ini sebagai contoh yang oke nih untuk kita lakukan yang namanya eh, apa ya namanya? Digitalisasi dalam sebuah game. Bisa di next operator. Oke, pelan-pelan operator. Tadi, nah ini dulu. Jadi latar belakang dalam game itu kita melihat dari empat hal. Dan itu dari kondisi fisiknya. Dari mulai kondisi fisik dari daerah tersebut yang rawan sekali untuk tenggelam. Karena banjir rob, abrasi, dan juga lain subsidence. Dari dampak sosial dan juga ekonominya. Dari mulai persisiran rusak, gagal panen, warga yang pecah antara yang mau stay di situ dan juga ingin relokasi. Yang ketiga, dari sudut pandang situasi. Nah, jadi kita akan mengambil sudut pandang pemain sebagai mahasiswa KKN yang sedang mencari solusi dari daerah KKN yang mereka ambil. Dan untuk fokus isu yang kita ingin dalami adalah terkait dengan adaptasi lingkungan dan juga pemberdayaan kepada masyarakat lokal. Jadi next, nah, tema dan dalam game yang kita angkat adalah revitalisasi dan adaptasi desa pesisir terhadap lingkungan. Dengan harapan bahwa kita bisa menghasilkan output yang kita inginkan dengan empat tahapan. Pertama yaitu dengan munculnya kesadaran pemain terhadap isu di lingkungan pesisir di Indonesia. Yang kedua, akhirnya pemain untuk lanjut mulai bermain dan menunjukkan aksi lewat permainan. Lewat terjun ke simulasi, gue hanya menunggu informasi atau bantuan dari pemerintah aja buat daerah-daerah yang emang krisis bantuan ini. Yang ketiga, dari pemain ini bisa menemukan adaptasi untuk menemukan cara bertahan hidup dan juga berinovasi bersama dengan warga yang ada di sana. Yang keempat, untuk utama kita ingin menumbuhkan empati dan juga simpatinya si masyarakat terhadap konflik sosial, ekonomi, dan juga emosional dari masyarakat pesisir pantai. Bisa di next? Oke, bisa dilanjut untuk previewnya oleh Pantai Akil. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Oke, dilanjut mengenai main story, yaitu Desa Timburejo. Dulunya adalah sentra tambak yang makmur, namun kini desa ini perlahan tenggelam akibat rob dan penurunan tanah. Saat sebagian warga menyerah dan merantau, sebagian lagi memilih bertahan di tengah genangan. Disinilah pemain sebagai mahasiswa KKN hadir bukan untuk menghentikan laut, melainkan mencari cara agar warga bisa beradaptasi, bertahan hidup, dan membuat desa ini kembali timbul sebelum tenggelam sepenuhnya. Lanjut ada gameplay. Gameplay yang akan dibawakan pada game ini adalah live simulation dan strategi building berbasis naratif, yang dimana pemain berperan sebagai mahasiswa KKN yang membantu desa pesisir yang terdampak krisis lingkungan. Kalau pada game ini itu terdiri dari eksplorasi, dilanjut interaksi dengan warga sekitar, lalu dilanjut
decision making atau pemilihan keputusan, serta building untuk membangun sesuatu di desa tersebut, serta nantinya akan berdampak pada sosial dan lingkungan sekitarnya. Dilanjut ada fitur, secara garis besar fitur utama game meliputi adanya eksplorasi desa dalam bentuk dua dimensi, dengan beberapa zona yang memiliki kondisi lingkungan berbeda dan dinamis. Dilanjut ada sistem lingkungan yang dinamis, dalam kurung water level dan musim. Ini mempengaruhi infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan warga sekitarnya. Dilanjut sistem pembangunan berbasis resource, yang dimana pemain harus mengumpulkan dan mengelola bahan untuk menjalankan proyek revitalisasi tersebut. Lalu dilanjut ada sistem sosial dan kepercayaan warga dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terkait masa depan desa. Lanjut ada quest dan event desa yang mencerminkan isu pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Lanjut ada mini game pendukung seperti memancing, menanam mangrove, mengambil sampah, dan adanya aktivitas edukatif seperti kuis-kuis yang akan diberikan untuk memberi edukasi kepada pemain. Lanjut ada multiple ending yang nantinya ditentukan oleh keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan stabilitas sosial desa tersebut. Bisa dilanjut kepada Sheila. Terima kasih. Selanjutnya ada genre, target, serta audiens dan juga bahasa dari game ini. Untuk genre game kita adalah genre live simulation dan juga strategi yang di sini kita bawakan dengan cara narrative based. Jadi nanti keseluruhan dari gamenya akan berdasarkan dari narasi yang dibawakan. Terus untuk target audiensnya kita menargetkan target audiens berusia 18 tahun ke atas, khususnya untuk pelajar dan juga mahasiswa karena kita mau mengangkat isu yang cukup berat juga. Dan itu akan lebih suka kalau misalkan kita memberikan audiens yang linear. Terus untuk bahasa yang kita gunakan, karena kita juga mengambil tempat yang lokal, untuk saat ini kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, Mas, selanjutnya ini adalah beberapa referensi dari game kita. Ini ada game Space Guardian Bond dari Video Studio, sama game Kejuara dari Brand Kreatif untuk mekanik game kita berkeliling desa dan juga berpindah-pindah area. Jadi, selanjutnya ada referensi untuk literasi dan keluarga itu kita ambil dari game Persona 3 Reload karya Terus. Terus untuk game untuk fitur sistem kepuasan masyarakat kita ngambil dari game Harvest Moon. Terus ini ada salah satu main game kita yaitu game memancing. Kita ngambil referensinya dari game Cheat Fishing karya Inspira City dari Ayo. Terus buat game atau sebelum media konten itu kita ngambil referensi dari game Hayday. Ini untuk game buildingnya gitu kita ambil referensi dari game Cat ISO karyanya Donkey Game. Terus untuk referensi artnya kita ngambil dari artnya karya Muhammad Zakir Fiansyah. Oke, next lagi. Selanjutnya ini adalah platform dan juga spesifikasi dari game kita. Kita punya spek premium untuk bisnis, spek rekomendasi untuk bisnis, premium untuk web, dan juga spek rekomendasi untuk web. Nanti bisa teman-teman screenshot dan juga baca sendiri kalau mau coba untuk main. Next lagi. Nah, ini ada MDA atau Mechanic Dynamic and Aesthetic Framework dari game kita. Dynamic kita itu menekankan pada fidelity, objectives, constraint, success criteria, reward, dan juga play. Dimana di sini untuk fidelity-nya kita fokuskan kepada pengalaman player yang selaras dengan dirinya dan juga serta permainan. Lalu untuk objektifnya kita memberikan tujuan yang jelas nih kepada pemain untuk apa namanya untuk bisa mencapai suatu tujuan dalam game kita. Terus untuk kontrasnya kita memang menciptakan batasan-batasan yang bisa mereka lewati nih dalam game ini. Misalkan mereka bisa membantu dalam hal tentu aja. Itu kriteria kita juga ada implementasinya dalam multiple ending kita. Tapi untuk rewardnya kita selalu kasih reward untuk tiap kesuksesan yang diraih sama player dalam bentuk poin-poin apa ya, poin-poin plus lah yang nantinya akan berpengaruh pada data KKN mereka. Dan kita mau memastikan bahwa interaksi yang kita buat itu semenarik mungkin serta menyenangkan di sepanjang permainan. Untuk estetiknya boleh dijelaskan, Akil? Untuk bagian estetik ini dari
game yang kita buat adalah naratif dan challenge, yang dimana aspek naratif ini diwujudkan melalui penyampaian cerita yang membangun keterlibatan emosional pemain terhadap alur permainan. Sedangkan aspek challenge hadir melalui berbagai tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemain tersebut, sehingga mendorong kemampuan berpikir, strategi, dan ketekunan dalam menghadapi setiap rintangan yang diberikan. Bisa dilanjut. Oke. Tuh. Ini bentuk mekaniknya kurang lebih kita ada exploration system. Bisa dibaca juga beberapa zona yang kita punya. Kita punya 5 zona utama sebenarnya, tapi untuk sekarang kita pakai 3 dulu aja, yaitu zona Mulyono, zona Balai Desa, dan juga zona Tambak Laut. Tiap zona juga ada event uniknya dan juga industri tertentunya yang menguasai zona tersebut. Terus untuk time dan juga information system, kita ada sistem waktu, terus sistem travel, sistem perlindungan, dan juga dampak-dampaknya kalau misalkan water level itu tidak ditangani. Betul? Oke, ini adalah onion game design dan juga flowchart kita. Mungkin sekilas aja bisa dilihat lagi. Nah, ini adalah desain karakter dari game kita. Ini adalah 3 karakter utamanya dan juga dua. Jadi kita total ada 5 karakter utama atau tim dari kakaknya. Sorry, 4 karakter utama dari kakaknya, dan ini sisanya ada warga. Budita, Pak Harjo, Pak Harto itu warga. Terus lagi ini Mas Budi, Bu Lastri juga warga. Juga yang terakhir ada Mbak Tarjo sebagai warganya. Nah, ini bentuk desain UI dialog dan juga sticknya. Kalau misalnya mereka berdialog, ini dari warga lokalnya. Oke, ini juga dari warga lokal untuk desain UI-nya. Ini bentuk environment dari 3 map yang kita ambil. Satu itu yang daerah-daerah apa sih namanya Kil? Daerah satu, map satunya Pelataran desa, ya pelataran desa, pelataran desa. Yang kedua itu apa sih, maaf desa Kil, ter. lupa Kil. Yang pertama itu pelataran desa, yang map ketiga itu desa terbengkalai, yang tengah itu area perpohonan, area Ya, perkebunan. ya kalau itu ada perkebunan. Cuma nanti di game kita akan tambahkan bangunan juga biar dia nggak pure perkebunan gitu. Next. Ini properti-properti yang ada dalam gamenya. Ntar akan kita lihat juga hasil implementasi dalam bentuk demo gamenya. Next. Ini spreadsheet animasi karakternya. Oke, mungkin untuk presentasinya sekian aja. Dari pop tapping-nya, kita akan langsung masuk ke dalam demo gamenya. Baik, sekarang kita akan coba untuk mulai demo gamenya. Di sini saya play terlebih dahulu. Oke, ini adalah cutscene awal dari game kita. Tadi saya menampilkan logo Polymedia dan logo GameTech. Tapi sepertinya agak fast forward nih karena resolusi dari laptopnya. Terus di sini ada warning sedikit kalau rana vaksinnya adalah dia fiktif, yang tujuannya buat edukasi juga. Nah, di sini untuk tampilan main menu kita, di sini ada gambar visual yang sudah cukup menggambarkan ya terkait dengan isi gamenya. Di sini kita nggak menghadirkan terlalu banyak fitur, kita cuma ada tombol untuk mulai permainan dan juga pengaturan. Untuk pengaturan sendiri, kita fokusin dulu untuk audio dulu, untuk ngatur audio musik dan juga sound effects. Oke, kita langsung aja masuk ke permainannya. Oke, di sini di awal permainan itu kita ada cutscene. Ini berupa cerita awal lah terkait dengan apa sih yang terjadi dengan desa Timburejo ini. Jadi, seperti yang saya sudah ceritakan tadi juga, desa Timburejo ini kan desa yang hampir tenggelam ya. Nah, ini adalah asal-usulnya. Dulu itu laut adalah sumber kehidupannya mereka. Tapi, nyatanya sekarang laut bukan lagi teman terdekat mereka. Bukan datang lagi buat ngasih supply, tapi buat mengambil apa yang sudah sepantasnya jadi miliknya si laut ini. Nah, akhirnya terjadilah konflik di sana. Banyak warga yang mau bertahan, banyak juga yang mau pergi. Lalu datanglah si mas kakak ini buat membantu. Tapi apa yang mereka bantu ternyata tidak sekecil ekspektasi mereka, tapi lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Ini bukan cuman KKN semata aja, tapi tentang orang-orang yang menolak untuk dilupakan. Oke, di sini ada bentuk monolog dari game kita. Dan sini ada dialog pertama dengan teman-teman satu tim media, bahwa intinya adalah
wah ternyata apa yang kita lihat di laporan nggak sesuai nih dengan apa yang sudah kita lihat di realitasnya sekarang. Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk fitur yang terlihat sekarang, untuk visual yang terlihat sekarang dulu. Jadi di sini pertama karena ini cerita baru nyampe, jadi dia ada angkot sebagai penanda bahwa ini adalah titik starting mereka dan juga teman-temannya berkumpul di sini. Terus di sini kita ada UI yang bisa dilihat sekarang. Pertama ada perhitungan untuk waktu dan hari dan waktu, dan juga fitur untuk mempercepat waktu. Kenapa kita ada fitur ini? Tujuannya karena kita adalah game narrative storytelling yang text time lah intinya buat KKN. Makanya kita menambahkan fitur ini supaya nanti kalau misalkan ada fitur-fitur yang harus nunggu waktu itu bisa dipercepat atau diperlambat. Nah selanjutnya di sini kita ada 2 tombol UI. Ada tombol pertama itu, ini adalah tombol helper kalau saya nyebutnya. Jadi itu isinya beberapa hal yang akan kita butuh untuk tahu dan kita perlukan selama permainannya. Pertama ada agenda KKN. Agenda KKN itu berisi tentang misi-misi apa aja yang kita harus lakukan selama ada di KKN ini. Nah ini tuh kita baru ada 3 buat yang series pertama ini. Buat yang pertama ini, pertama ada tugas dari Budita, terus tugas dari Bapak ini dan juga dari Bu Lastri. Terus di sini selanjutnya ada persediaan. Ini adalah inventory nih, inventory system dari game kita. Ini bisa dipindah-pindah, terus juga bisa dipencet. Nanti pencet bisa dilihat nama dari barang apa dan fungsinya itu untuk apa. Lanjut, ini ada indeks kondisi desa. Mungkin saya kecilin sedikit dulu supaya agak kedengeran. Nah, indeks kondisi desa ini tuh nanti yang menentukan ending dari si gamenya itu. Kalau misalkan indeksnya bagus, dia bakal bikin satu line juga bagus, tapi kalau misalkan indeksnya jelek, dia bakal bikin endingnya itu jelek dan gagal lah KKN-nya. Nah ini sebagai tarapan berhasil atau enggak si KKN tersebut. Untuk indeks keamanan IRT itu nanti dia akan bersifatnya natural ya, otomatis, jadi nggak terlalu banyak lah campur tangan dari si masa atau playernya, karena ini tuh cuma penanda doang nih kira-kira kapan sih mereka harus melakukan tindakan. Kalau misalnya indeks keamanan tinggi ada lagi tinggi, berarti kan mereka harus melakukan sesuatu. Begitupun sebaliknya. Terus setelah itu ada indeks sejahtera lingkungan. Di sini kenapa masih 0 dan juga indeks percaya warga masih 0? Karena si mahasiswa KKN ini kan belum melakukan apa-apa ya. Jadi ya sudah seharusnya jadi belum bertambah sama sekali. Jadi indeks sejahtera lingkungan itu nanti akan bertambah kalau misalkan memang dari si player yang sudah melakukan sesuatu yang berdampak buat lingkungan. Begitupun dengan indeks kepercayaan warga. Ini adalah kalkulasi dari hubungan antara player dan dengan warga-warga sekitar. Kalau dia bisa mendapatkan kepercayaan dari warga sekitar, otomatis indeks kepercayaan warganya juga akan meningkat. Selanjutnya di sini ada hubungan atau trust bar dari si warganya. Jadi udah ada semua NPC-nya di sini. Terakhir ada pengaturan. Pengaturan ini ada fitur audionya untuk audio dan setting, dan juga ada save progress. Oke, kita tutup aja. Wah, ternyata sudah malam waktunya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita punya fitur visual adaptive background. Dari mulai background yang parallax, bisa dilihat backgroundnya seperti ikut jalan sama kita. Dan juga di sini kita ada adaptif melalui lampu ini. Jadi lampu ini tuh nanti kalau pagi hari dia akan mati karena kan udah pagi ya. Supaya di sini kita, karena kita bentuknya adalah simulasi, kita mau bikin visual yang realistis mungkin. Nah ini karena ini di malam hari, saya percepat aja kali ya, karena di malam hari pun nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Nah ini kita akan buka lapangan informasi dulu. Di sini ada monolog dulu dari si playernya. Kalau misalkan seperti saya bilang tadi di awal, wah dikasih proposal coba gini dong nih, makanya 1900 kepala keluarga, tapi ini hanya statistik mati aja buat syarat administrasi untuk penilaian. Tapi ngeliat realitanya, ngeliat air asin yang udah mulai menelan kondisi rumah, kayaknya nggak begitu deh. Oke, di sini udah ada bentuk informasi terkait dengan Sidoarjo, kecamatan apa, populasinya berapa, dan ini informasi yang dibutuhkan sama si warga. Setelah itu di sini, ini ada warganya sedang patroli nih. Ini adalah salah satu fitur kita juga, yaitu fitur AI patrolling. Jadi ini kan desa ya. Jadi di desa itu pasti ada bukan fitur sistem untuk penjaga malam, di mana dia fungsinya buat menjaga keamanan warga. Seperti saya bilang tadi, kami membuat game ini serealistis mungkin. Jadi kita menghadirkan komponen-komponen kecil yang bisa
memperlihatkan hidupnya si desa ini. Nah, mungkin sambil tunggu pagi supaya kita bisa mulai misi, kita lihat-lihat dulu aja. Kita lihat-lihat isi dari desanya dulu. Jadi ini adalah bentuk dari desa pertama. Nah, jadi desa pertama ini tuh nggak terlalu nggak terlalu banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di sini. Ini kita ada rumah-rumah warga, terus ada mini game untuk mancing, terus ujungnya ada di sini. Nanti kita akan ada 3 tempat, nanti akan saya tunjukkan juga untuk tempat-tempatnya. Ini berhubung udah mau pagi juga, oke, kita akan lihat perbedaan visualnya, transaksi visualnya, nah jadi seperti ini. Seperti saya bilang, lampu hijau pun ikut mati. Oke, kita mungkin mulai dari ujung awal dulu tadi ya, untuk interaksi dengan player. Kita matikan dulu kecepatannya, ntar keburu malam lagi, kita keburu nggak bisa ngerjain quest lagi. Oke, kita lihat di sini kita ada beberapa NPC di awal bisa kita interaksikan. Pertama mungkin dari mas-mas ini. Ini namanya adalah Mas Budi. Nah, dia itu uh, salah satu orang yang ingin melakukan relokasi di luar di desa ini, tapi ternyata tidak mendapatkan banyak bantuan. Nah, jadi saya jelaskan juga dari fitur ini kita ada dialog yang menghasilkan quest dan ada juga dialog yang tidak menghasilkan quest. Jadi kalau dialog yang nggak menghasilkan quest dia cuma ngobrol-ngobrol asik aja. Tapi kalau yang menghasilkan quest dia nantinya output di akhirnya akan menyuruh si player untuk melakukan sesuatu. Nah ini karena dia nggak ada questnya, jadi nggak ada tindak lanjutannya. Lanjutnya di sini kita ada ketemu lagi sama NPC, ada Budita, guru sekolah dasar. Oke, saya percepat aja kali ya, kurang lebih dialognya sama, tapi di sini intinya Budita ini ngerasa bingung nih, anak-anak di sekolah itu takut sama laut dan jadinya malas sekolah. Nah, Budita tuh pengen butuh bantuan nih, gimana sih kira-kira bikin anak itu ngerti kalau biar mereka tuh nggak menyerah dengan keadaan lingkungan dia. Nah, di sini kita harus membantu Budita untuk membuat sebuah tugas untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, tugas dalam bentuk kuis yang interaktif. Nah, di sini ada satu kuisnya nih, apa manfaat pohon mangrove di tepi pantai? Misalkan ini untuk kolaborasi. Selanjutnya mungkin nanti bisa dicoba-coba aja. Nah, kita akan ada 5 soal dan setelah kuis selesai itu akan ada kelihatan nih skornya berapa, benernya berapa, salahnya berapa. Jadi bisa kita ulangi lagi kuisnya atau bisa kita selesaikan. Kita selesaikan aja kali ya biar kita bisa coba fitur yang baru juga. Setelah sudah selesai nanti bisa dilihat sudah selesai, kita bisa ambil hadiahnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu, nanti akan bertambah nih indeks digital lingkungannya. Terlihat kalau misalkan, oh kita udah membantu nih, kita udah berkontribusi buat lingkungannya dan indeks kebersihan juga bertambah. Tapi kenapa cuma 1%? Karena di sini yang bertambah baru cuma 10 juta doang nih. Jadi hasil kalkulasi dari indeks percaya warga ini adalah jumlah dari ini dibagi dengan jumlah persenannya. Jadi di sini baru 1% aja. Oke, kita lanjut berinteraksi dengan NPC yang lain. Oh, mungkin saya akan ngasih lihat dulu berhubung waktunya udah mau mendekati jam 12. Karena NPC-nya hilang. Kenapa? Karena ada salah satu fitur kita itu namanya NPC Brain atau Smart System, di mana NPC-nya itu bakal melakukan suatu kegiatan yang wajib dilakukan pada jam-jam tertentu. Misalkan di jam 12 itu tuh mereka wajib melakukan namanya ibadah di masjid. Jadi mereka akan hilang dulu selama kurang lebih 1 jam sampai dengan jam 1, baru mereka akan melakukan aktivitas kembali. Selain dari sholat, nanti di jam 12 di jam 3 mereka juga di malam hari akan tidur. Nah ini kan di jam 1 mereka udah balik lagi. Pas mereka tidur itu mereka akan masuk dalam rumah mereka masing-masing. Sementara untuk orang-orang yang emang tugas berpatroli, mereka akan berpatroli seperti yang tadi di awal saya tunjukkan. Kita lanjut aja buat main dulu. Selanjutnya, oh di sini ada bulastri. Cuma kita coba ke ujung dulu kali ya. Oke, ini ada pemancingan, tapi kita coba diskusi berkenalan sama si orang ini dulu. Sama si Pak Karso dulu. Dia adalah si petambak desa. Ini kurang lebih ada dialog-dialog segala macamnya. Oke, jadi output dari sini adalah kita harus belajar untuk memancing. Oke, kita coba untuk mancing. Di sini untuk fitur pemancingan kurang lebih seperti ini. Jadi di sini UI-nya ada jumlah tangkapannya berapa, waktu selesai berapa. Kalau tertangkap dia ada
himbauannya juga kalau, "Oh ini ketangkep nih," tinggal ditarik aja. Oke, kita untuk, ngarahin jaringnya cuma tinggal klik aja, area mana yang mau kita pancing, set, nanti udah dapet tinggal ditarik tarik 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 sampai ikannya sampai ke playernya, kayak gitu. Dan itu bisa diulang untuk permainannya atau bisa juga, ya udah kalau misalkan mau diselesaikan, tinggal balik aja ke realita. Cuman di sini kita nggak menyediakan fitur untuk di-pause atau segala macamnya, supaya diselesaikan dulu aja nih untuk permainan memancing ikannya. Oke, tinggal ngumpul 30 detik doang juga, jadi kayak ya it's okay lah untuk kita refreshing-refreshing sekalian gitu. Nah, ini adalah salah satu untuk mini games dari kita untuk memancing. Nah, untuk memancing ini kita nggak membatasi jumlah-jumlahnya, jadi kita bisa memancing tiap saat. Nah, saat itu sudah habis, kita bisa melihat ikan yang kita tangkap ada 4 ekor. Kita back to reality. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut ke yang selanjutnya kali ya. Oh, di sini ada bola string. Oke. Oke, ini dia mau ngasih misi lagi untuk bantuin bersih-bersih sampah. Oke, kita lihat ya. Oke, kita ada misi baru untuk bantu bersih-bersih sampah. Di sini beda dengan misi sebelumnya, kita di sini misinya untuk mengumpulkan. Jadi kita harus mengumpulkan sampah yang ada di sekitar lingkungannya. Caranya tinggal tekan-tekan aja, tinggal klik-klik aja untuk sampah-sampah yang kelihatan. Terus dia otomatis terkumpulkan. Ini salah satu fitur mini games kita juga, fitur quest kita. Yaitu mereka bahwa dia akan collect system lah istilahnya. Kita ambil sampai menemukan 20 sampah, baru misinya berhasil. Oke. Ini jam 12 mereka lagi sholat. Kita ambil aja. Karena kita masih di situ, mereka belum ikut jadwal sholat segala macamnya sih ya. Oke, sudah selesai sepertinya misinya ya. Sekarang kita lihat lagi apakah ada NPC yang bisa diinteraksikan lagi. Sepertinya sudah tidak ada, tadi kita sudah ke ujung juga, jadi kita bisa lanjut ke daerah selanjutnya. Mungkin nanti kita tuh selanjutnya ada di pelataran desa, tapi saya akan menunjukkan dulu daerah terbengkalai. Jadi buat development yang sekarang itu kita belum sampai ke sini untuk gameplay by naratifnya, tapi saya akan menunjukkan mapnya dulu. Ini nantinya akan jadi final ending dari kita ada di sini. Nanti kita akan beralokasi atau membangun kembali daerah ini. Nah, ini kurang lebih memang semua daerahnya hancur, sudah tidak tertolong. Jadi harus direlokasi. Kita lanjut ke pelataran desa kali ya. Nah, ini map kedua. Saya tunjukkan dulu bentuk mapnya seperti apa di awal-awal. Ini ada asrama, nanti aja kita masuknya. Ini ada berdiskusi dengan kepala desa, ada balai desa. Oke, kurang lebih mapnya seperti ini. Nah, ini masjidnya nanti akan tempat mereka sholat, tempat warga sholat. Ini tinggal pemukiman-pemukiman warga aja. Oke, kita balik lagi aja ke depan tadi. Untuk development pertama ini kita nggak terlalu muluk-muluk dulu, kita nggak terlalu banyak terlalu panjang dulu untuk ceritanya. Jadi kita endingnya sebentar lagi. Di sini si kepala desanya Pak Harjo. Jadi dia bilang, wah kedatangan kita kurang tepat nih. Kenapa? Karena warga ternyata sedang ada ribut dan situasi sedang panas. Oke. Jadi si Pak Harjo ini bilang kalau misalkan dia mau menenangkan warga dulu nih, biar si Ridwan teman-temannya masuk ke dalam asrama dulu untuk masuk teman-temannya. Oke. Kalau gitu kita ikuti instruksi, kita akan masuk ke dalam asrama. Ini asramanya. Kita masuk. Oke, jadi ini adalah kondisi di luarnya, sekaligus cutscene untuk yang pertama ini, cutscene ending pertama. Jadi di sini intinya di ending pertama itu terjadi keributan lah di balai desa tersebut. Ini mana
perlu partisipasi dari si mahasiswa lain untuk kedepannya. Cuma karena dia masih awal, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya bersambunglah gamenya. Nah, sebagai disclaimer aja, jadi nanti di setiap ending itu akan muncul cutscene seperti itu. Dan kalau misalkan ceritanya belum selesai, akan ada bersambung. Tapi kalau misalkan ada ceritanya sudah selesai, nanti akan ada cutscene-cutscene selanjutnya. Oke, kita kembali ke main menu. Ini tadi mungkin tidak sempat tampil ya di main menu. Nah, soal profil media, logo game chat, terus logo tim, terus disclaimer. Nah, kurang lebih ini kita kembali lagi aja ke main menunya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari demo gamenya. Terima kasih. Kita kembali lagi ke Zoom-nya. Ke Discord-nya, maaf.